Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Afif Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi hal yang membuat motor terasa goyang saat dibawa nikung, saat dibawa boncengan, saat kena sambungan jalan, ataupun saat lagi dibawa posisi riding. Karena sedikit ramai juga di komentar-komentar sebelumnya, di video saya sebelumnya banyak yang nanyain. Nah, jadi kebetulan saya sekarang lagi ada waktu. Ada beberapa hal yang harus dicek terlebih dahulu sebelum kalian membawa ke bengkel gitu. Untuk kalian yang penasaran apa saja yang harus diceknya, jadi ikutin terus videonya, jangan di skip-skip biar kalian paham, biar kalian tidak salah mengganti ya, utamanya itu. Oke Brody, jadi sekarang saya mau mencontohkan pengecekannya di motor ini ya. Ini motor Spesi, motor Matic ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal motornya terasa goyang, yang pertama yang harus kalian cek sebelum menggantinya yaitu di bagian apa sih? Di bagian ban depan sama ban belakang ya. Jadi jangan sampai ban kalian itu bergelombang atau habis sebelah ya, habis sebelah itu. Kalau habis sebelah atau bergelombang, nah itu jadinya akan terasa nggak enak saat dibawa nikung ataupun lurus itu, karena nggak rata pas ngepresnya juga. Dan penyebabnya ban habis sebelah tuh bisa jadi karena shock breakernya bocor sebelah ya. Nah, itu yang pertama ya, harus dicek bagian ban depan belakangnya, jangan sampai bannya bergelombang atau habis sebelah, itu berpengaruh ya. Yang kedua yang harus kalian cek itu agar motor kita tidak terasa goyang tuh di bagian lahar depan. Nah, caranya gini, motor standar 2 in, goyangin ke sampingnya. Kalau ban depannya bergerak, berarti motor kalian itu bermasalah dalam laharnya ya. Jadi jangan sampai ini gerak-gerak gitu. Itu mau lahar depan ataupun lahar belakang berpengaruh juga. Dicek aja bagian itunya ya. Terus yang ketiga yang menyebabkan motor kalian itu terasa goyang-goyang, cek bagian ininya. Bagian shock depan kiri kanan dicek. Jangan sampai ini sealnya bocor ya. Nah, kalau udah bocor itu menyebabkan motor kalian itu terasa goyang-goyang juga soalnya. Dan gak enak saat dipakai nikung juga, terasa banget tuh. Oke, shock belakang juga dicek ya. Cirinya kalau shock belakang udah rusak yaitu keluar bocor oli dari sblekernya ya. Itu minta di ribon ataupun minta diganti ulang. Itu juga menyebabkan hal yang sama. Oke, penyebab yang keempat kalian harus cek yaitu bagian post mounting sama swim arm ya, harus dicek. Caranya seperti ini. Motor posisi standar 2. Digoyangin ininya. Digoyangin bannya ke samping ya. Ke samping-samping gini, goyang-goyang aja. Sekuat tenaga nggak apa-apa lah. Nah, ini goyang-goyang posisinya. Kalau digoyang-goyang posisinya ini ada jeda ya. Ini gerak-gerak, berarti ini sangat berpengaruh penyebabnya motor kalian itu goyang. Gini nih, ini saya mau goyang-goyang ya. Dicek terdekat nih, goyang nggak? Nah, alhamdulillah ini masih aman. Bahkan nggak gerak. Nah, kalau yang udah rusak ininya gerak. Ada jeda di bagian karet-karetnya. Oke, yang selanjutnya kita cek bagian ini. Bagian bos shock breaker yang bawah sama yang atas. Ini berpengaruh juga saat motor terasa goyang ya. Caranya gini ngeceknya. Motor standar 2 in, bannya diangkat. Nah, kalau ini gerak-gerak berarti ini bosnya rusak. Kebetulan yang ini rusak juga nih, minta diganti bosnya. Udah beli saya juga di online sih. Nah, gini tuh, ini udah gerak-gerak kan? Lihat. Tuh. Nah, ini berpengaruh motor kalian tuh menjadi goyang-goyang. Terus dicek juga bagian sblekernya ya.
Jangan sampai sebleker kalian tuh mati ya, dalam posisi mati. Maksudnya mati itu gimana ya, ngepresnya udah nggak enakan gitu. Contohnya kalau sebleker rusak itu saat ketemu jalan berlubang atau saat ketemu tanggul berbunyi dak dak, itu udah rusak bagian seblekernya ya. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya yang harus kalian cek itu bagian komstir. Ceknya tetap posisi dalam standar 2 ya, gini. Ceknya yaitu digoyang-goyang gini. Harus longgar kiri kanannya. Nah, jadi seperti itu ya, jangan sampai komstir kalian itu ngebagel, keras. Kerasanya keras itu saat lagi lurus itu tiba-tiba glung agak leong ke kiri, agak leong ke kanan. Ataupun susah buat belok, terasa berat. Itu penyebabnya motor kalian bisa nggak enak juga, terasa goyang-goyang. Bagi itu hal yang paling penting tuh, bagian setir. Karena setir bisa membelokkan kita mau kemanapun. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itulah penjelasannya. Jadi bisa teman-teman cek sendiri apa aja yang menyebabkan motor terasa goyang-goyang saat dibawa boncengan, saat dibawa nikung, saat terkena sambungan jalan, ataupun saat dipakai riding. Jadi sebelum dibawa ke bengkel, sebelum diponis sama bengkel harus diganti A, harus diganti B. Nah teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa fungsinya dan apa penyebabnya yang membuat motor teman-teman itu terasa goyang-goyang. Jadi buat kesimpulannya, buat motor yang mengalami hal tersebut, yang harus dicek yang pertama adalah bagian ban depan belakang. Jangan sampai ban kalian habis sebelah, jangan sampai ban kalian itu bergelombang gitu. Apalagi kalau bannya sudah botak, itu harus diganti ya, utamanya buat keselamatan kita juga gitu. Yang kedua yang harus dicek itu lahar bearing, roda belakang sama roda depan itu harus dicek, dipastikan tidak goyang kiri kanan gitu. Yang ketiga dicek bagian shock depan, jangan sampai sealnya bocor, jangan sampai ada keluar oli. Itu mempengaruhi banget saat lagi dipakai nikung itu, apalagi saat itu kalau udah bocor sebelah itu jadi kemungkinan bisa membuat ban itu habis sebelah, nggak rata habisnya. Yang ketiga, cek juga bagian shock belakangnya, jangan sampai bocor juga, jangan sampai ngejedang juga kalau terkena tanggul ataupun lubang itu. Itu tandanya shock belakang sudah rusak kalau mengalami hal seperti itu, dan harus diganti ataupun di reborn ya solusinya. Terus yang keempat, cek di bagian bos mounting, bos swim arm harus dicek ya. Terus yang kelima dicek bagian bos shock breaker bawah yang belakang sama bos breaker yang atas ya, dicek. Yang terakhir dicek bagian komstirnya, jangan sampai mengeras karena mempengaruhi banget buat keselamatan kita, itu adalah di setir ya. Nah mungkin itulah yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada tambahan buat tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar biar saya juga belajar dari kalian ya, karena pengetahuan mah dapat dari mana saja. Ya udah, mungkin gitu videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa kalian jadikan wawasan ya buat kehidupan kedepannya. Manja. Ya udah, see you next video. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa buat bantu like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Rekomen boleh di kolom komentar buat bikin video saya selanjutnya.